Anda kira trader itu dewa uang? Anda bisa menjadi salah satu dari mereka dengan platform All Link Trade. Pilih jalan Anda untuk mencapai puncak, fixed time trades atau Ya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang telah hadir dalam yang hari ini dalam kegiatan Basic Income for Nature and Climate. Perkenalkan, saya Dita Mutiara Nabela dari Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia yang akan memandu sebagai MC pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu Suraya Afif, kemudian ada Pak Untung Widianto dan juga Pak Ihwan. Serta di sini juga ada Pak Sony Mumbunan selaku pendiri dari Basic Income Lab di RCC UI. Juga kepada moderator ada Mbak April Sirait dari CNN Indonesia TV. Baik, Bapak dan Ibu, ini merupakan rangkaian pertama dari serangkaian kegiatan peluncuran laporan Basic Income for Nature and Climate. Jadi dimulai pada hari Senin hari ini yang membawakan tema mewartakan basic income untuk alam, iklim, dan juga kemanusiaan. Kemudian di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ada rangkaian kegiatan lainnya juga, ada dari sesi youth, para pemuda, kemudian juga ada peluncuran yang pada hari Jumat, nanti dilaksanakannya di jam yang sama pada jam 1 siang sampai jam 3 sore nanti. Sebelum acara ini dimulai, tadi saya sedikit mau ngasih penjelasan. Video yang tadi ditampilkan merupakan kegiatan Basic Income Bootcamp yang telah kami laksanakan tahun lalu sebelum pandemi COVID dengan turut mengundang Philippe Panvarich yang merupakan dari University of Belgium gitu ya, pendiri dari Basic Income Earth Network. Kemudian juga mengundang para narasumber nasional, juga para youth dari berbagai institusi gitu ya atau universitas di Indonesia untuk mendiskusikan tentang basic income. Kemudian selama 1 tahun RCC melakukan riset dan pada hari ini dan pada pekan ini kita akan launching gitu ya, meluncurkan hasil riset tersebut. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin mengabari kepada para peserta. Nanti akan ada sesi diskusi juga kepada peserta dan diskusinya ini melalui link Slido. Jadi untuk memudahkan gitu ya, daripada di kolom chat khawatir tertumpuk. Jadi Bapak Ibu bisa klik tautan, nanti akan kami share di link Zoom gitu ya. Nanti bisa langsung ke tautan tersebut dan menuliskan pertanyaannya. Atau kalau misalnya udah ada pertanyaan yang sama, bisa langsung kasih like aja gitu ya, sehingga kita bisa memprioritaskan pertanyaan yang banyak like-nya. Oke, kita langsung saja. Memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini. Ya, jadi moderator kita pada siang hari ini ada Mbak April Sirait dari CNN Indonesia TV. Mbak April adalah senior assignment editor di CNN Indonesia TV Jakarta. Ia meliput isu-isu terkini yang berfokus pada berbagai bidang, diantaranya kebijakan publik, hubungan internasional, pendidikan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Saat ini ia juga bergabung sebagai pengurus divisi program dan kerjasama The Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ periode 2019 sampai 2022. Halo, selamat siang Mbak April. Siang Dita, terima kasih atas undangannya untuk Research Center of Climate Change dan juga Basic Income Lab. Ya, terima kasih Mbak April sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, saya langsung serahkan saja kepada Mbak April untuk memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Mbak April.
Baik, terima kasih Dita atas pembuka dari acara yang spesial ini yang mengupas tentang basic income for nature and climate, dan spesifiknya adalah mengenai tentang mewartakan basic income untuk alam, iklim, dan juga kemanusiaan. Seperti tadi opening videonya sendiri, basic income sebenarnya adalah gagasan yang sudah lama muncul, tapi belakangan juga kemudian menjadi lebih ramai lagi karena perubahan zaman dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sedikit gambaran mengenai basic income, sebenarnya gagasan ini sudah muncul dari tahun 1700-an, jadi artinya ini sudah ribuan tahun ada, ratusan tahun ada. Awal lahirnya memang gagasan ini adalah untuk menjamin perlindungan sosial, namun dengan perubahan zaman, berjalannya waktu, kemudian basic income ini menjadi sebuah pilihan kebijakan yang dianggap atau diyakini mampu untuk mengatasi beberapa isu-isu yang terjadi di sini. Seperti saat ini basic income akhirnya dikaitkan juga dengan revolusi industri 4.0, di mana dikhawatirkan dengan adanya revolusi industri ini kemudian akan menciptakan pengangguran karena adanya otomasi, dan juga dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak tahun lalu, basic income juga kemudian gagasan ini muncul karena dirasa dapat mengatasi kondisi ekonomi yang tidak menentu di seluruh bagian dunia. Dan yang terbaru dan terpenting saat ini untuk kita perbincangkan adalah mengenai ancaman krisis iklim yang sampai saat ini memang semakin nyata di dunia, sehingga gagasan basic income kemudian muncul lagi sebagai salah satu kebijakan yang diyakini dapat mencegah atau bahkan memperlambat dampak negatif dari krisis iklim. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai apa itu sebenarnya basic income dan bagaimana penerapan kebijakan basic income khususnya di Indonesia, sudah bergabung 4 narasumber yang akan memberikan penjelasan mengenai topik ini. Dita, yang pertama yang akan memberikan brief introduction tentang basic income ini adalah Bapak Sony Mumbunan. Beliau adalah peneliti dan juga inovator kebijakan publik yang mendalami irisan bidang ekonomi, sosial, dan ekologi. Beliau meneliti di Research Center for Climate Change Universitas Indonesia, tempat ia mendirikan Basic Income Lab, dan senior economist di World Resources Institute atau WRI Indonesia, mengkaji ekonomi, perubahan iklim, dan biodiversitas, dan pembangunan rendah karbon. Bapak Sony juga adalah lead author cetak Biru Satu Data yang mendasari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Carbon Dividend, gagasannya tentang pendapatan dasar dipaparkan di World Basic Income Congress 2019 di India. Bapak Sony juga anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia dan memperoleh doktor ekonomi dari Universität Leipzig, Jerman. Terima kasih sudah bergabung Bapak Sony Mumbunan dalam acara ini. Kemudian pembicara kita yang kedua ada Ibu Soraya Afif. Beliau adalah pengajar di program sarjana dan pasca sarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Antropologi UI dari tahun 2007 hingga 2017. Sebelum menjadi pengajar, beliau beraktivitas di Sekretariat Nasional Wahana Lingkungan Indonesia atau WALHI Indonesia sejak 1988 hingga 1994. Beliau memperoleh gelar doktor bidang Society and Environment dari University of California, Berkeley, dan gelar Master of Art dalam bidang kebijakan kelautan dari University of Miami, USA. Ibu Soraya Afif melalui penelitian yang terakhir adalah tentang efek remitansi dari tenaga kerja migran terhadap perubahan pemanfaatan lahan di desa-desa sekitar konsesi perkebunan atau kehutanan besar. Nah, kemudian pembicara kita selanjutnya ada Mas Iwan Susanto. Terima kasih sudah bergabung. Mas Iwan adalah wartawan dan editor harian Kompas di Desk Humaniora di Jakarta sejak tahun 2011. Beliau telah berpengalaman sebagai Wakil Koordinator Liputan Khusus Papua 2020 dan Wakil Koordinator Liputan Khusus Freeport Kompas 2019. Beliau juga telah menuliskan dan menerbitkan buku, diantaranya judulnya Setahun Moratorium Sawit Periode 2018-2019, Intensifikasi Tanpa Ekspansi, penerbit buku Kompas 2019, dan kontributor Menatap Indonesia, penerbit buku Kompas 2017. Berbagai penghargaan telah didapatkan oleh beliau, diantaranya sebagai jurnalis terproduktif, penulisan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan oleh Dirjen Penegakan Hukum KLHK 2019. Selanjutnya, last but not least, Mas Untung Widianto. Karir jurnalistiknya dimulai sejak tahun
sebagai wartawan majalah editor di Jakarta dan Yogyakarta. Mulai Maret 2001 hingga April 2019, Mas Untung ini menjadi wartawan di grup Tempo, majalah koran dan online Tempo.co sejak 2006. Mas Untung Widianto yang lulusan program S1 dan S2, Magister Sosiologi FISIP Universitas Indonesia ini memfokuskan diri pada liputan isu lingkungan hidup. Sejumlah pelatihan di dalam dan luar negeri telah diikuti, antara lain yang diselenggarakan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, yaitu Asia Pacific Climate Leadership Conference di Melbourne, Australia, Juli 2009. Mas Untung Widianto juga aktif di komunitas pewarta lingkungan hidup. Sejak 2010 sampai dengan 2016 dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas The Society of Indonesian Environmental Journalists. Dan untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung dalam diskusi ini, bisa memberikan pertanyaannya nanti terkait topik yang kita akan bicarakan ini melalui aplikasi Slido. Dan langsung saja untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada Bapak Sony Mumbunan untuk memberikan brief introduction tentang basic income. Pak Sony, silakan. Terima kasih Mbak April, saya minta izin nanti share slide. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah. Ya, makasih. Senang sekali bisa bersama dengan Bu Suraya, Mas Untung, Mas Ivan di waktu yang baik ini. Semoga semuanya sehat-sehat. Begitu juga dengan rekan-rekan yang mengikuti acara ini. Saya minta waktu untuk share sedikit tentang basic income for nature and climate. Definisi, jadi saya pinjam definisi kelompok yang mendalami ini sudah sejak lama, yakni Basic Income and Earth Network. Dulu namanya Basic Income and European Network. Mereka bilang bahwa basic income itu adalah, saya bahasa Indonesiakan saja gitu ya, pembayaran tunai berkala bagi setiap orang tanpa syarat. Sengaja kami tebalkan tanpa syarat karena ini jantung perdebatan dalam basic income untuk nature and climate. Baik itu syarat batas pendapatan, means test yang terkenal maupun syarat kerjaan. Sekarang kira-kira kalau kita bikin basic income for nature and climate, lihat di dalam dirinya dia mulai melawan. Kok tanpa syarat tapi ada for nature and climate gitu ya. Di laporan yang akan diluncurkan minggu ini, jadi kami melihat, tim peneliti melihat berbagai skema, baik yang skema basic income, yang mirip basic income, yang dekat dengan basic income, kemudian coba kita lihat gitu ya, di dalamnya seperti apa. Nah, kami cukup terinspirasi dari skema basic income yang paling tua dan masih terus ada sampai sekarang, yakni yang ada di Alaska, yang disebut sebagai permanent fund yang atau dividen gitu ya, fund di Alaska gitu. Nah, sebagai catatan, Alaska ini sudah ada dari tahun 80-an dan itu dananya sumbernya dari minyak dan gas karena mereka banyak mendapatkan itu, kemudian atau memiliki sumber itu kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat gitu sampai hari ini. Tentu kita juga membandingkan dengan beberapa skema yang lain. Gitu. Nah, tapi yang kita lihat di sini agak spesifik memang dalam laporan ini, yakni sesuatu di konteksnya tanah Papua gitu ya. Di laporan yang kita akan luncurkan itu ada background-nya, ada latar belakang tentang tanah Papua, kemudian apa yang kita usulkan di situ, beberapa hasil simulasi gitu dan rangkuman. Saya kembali ke tanah Papua. Jadi ini paper baru aja terbit di jurnal penting di Nature gitu. Judulnya seperti ini, New Guinea has the world's richest island flora. Dia adalah pulau yang floranya paling kaya di dunia gitu. Baru terbit tahun 2020. Dan kita lihat kayanya ini, tetapi sebetulnya kalau kita lihat satwa juga, dia punya satwa endemik yang juga cukup kaya. Jadi dari segi biodiversitas dia luar biasa penting bagi umat manusia. Gitu. Dari segi climate, iklim itu jauh lebih bikin kita deg-degan, karena kalau misalnya hutan Papua yang sekira tutupan hutannya 87% gitu ya, diturunkan jadi misalnya 70% tentu masih banyak ya. Tapi untuk konteks Papua diturunin 70%, dia bisa melepas gitu ya emisi karbon yang lebih banyak dari proyeksi emisi Indonesia tahun 2030 kalau Indonesia seperti sekarang. Dia itu kurang lebih sama dengan 3,2 kali dari seluruh niat Indonesia yang Indonesia
submit atau sampaikan kepada PBB untuk menurunkan emisi. Jadi nggak main-main gitu. Papua bersin, kata orang, batuk seluruh dunia gitu ya. Jadi memang agak-agak unik ini peran tanah Papua bagi kemanusiaan. Kita tahu sudah di coupling di Papua, ini konsesi macam-macam gitu ya, sawit, tambang, hutan tanaman industri. Kita lihat, sekali lagi ya, ini konsesi ya, belum serta-merta berarti itu sudah jadi perkebunan gitu, karena ada yang cuma dapat konsesi belum diolah gitu ya. Kita lihat bagaimana di Papua dicincang-cincang sedemikian rupa untuk industri ekstraktif dan perkebunan skala besar. Bicara basic income itu tidak bisa bikin kita lari dari soal kemiskinan. Ini kami coba lihat data kemiskinan dari tahun 90-an. Yang paling bawah itu Jawa dan Bali, yang agak ke atas itu di luar Jawa dan Bali. Nah, yang hitam itu khusus Papua Barat. Dia selalu paling tinggi, juara itu paling miskin terus Indonesia, dan ketika ada krisis kayak 97, naiknya cepat, turunnya susah. Jadi kalau data ini diperpanjang, COVID juga sama, kayaknya naiknya juga cepat, turunnya susah gitu. Dan kalau turun jauh gitu. Nah, sengaja kami rentangkan panjang ini biar kita nggak berdebat siapa presidennya, karena kayaknya semua presiden ini rada gagal untuk urusan ini ya, untuk Papua. Jadi kita sampaikan ini gitu, lebih panjang observasi waktunya. Kelihatannya kalau pendekatan kita masih seperti sekarang, maka sangat bisa diantisipasi bahwa ini akan terus berlangsung di tanah Papua, kemiskinan ini. Problemnya adalah hutan dan biodiversity itu bisa pelan-pelan hilang. Itu punya dampak bagi semua kita tadi yang terkait perubahan iklim dan biodiversity. Jadi kenanya kemana-mana. Nah, Mbak Dita, tolong moderator diingatkan waktunya, takut saya mulai ini. Saya share sedikit tentang hasil yang kami tulis dalam laporan. Jadi yang kami kembangkan adalah apa yang kami sebut sebagai forest carbon dividend. Dia salah satu bagian dari konsep besar gitu. Konsep besar yang terkait bagaimana kami, atau nanti dananya dari mana kami memobilisasi dana, dari misalnya pendapatan stok karbon. Ini yang berbeda dengan Alaska yang dari pendapatan dari minyak misalnya. Kemudian bagaimana dia dikelola gitu ya. Bagaimana sebagian keuntungan dari dana itu yang dialokasikan untuk forest carbon fund itu digunakan untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai basic income. Sekali lagi ini sudah dibagi dengan apa yang nanti menjadi milik pemerintah pusat, apa yang menjadi milik pemerintah provinsi sudah kami hitung gitu ya. Jadi kurang lebih begitu bagaimana dana dimobilisasi, dikelola, kemudian nanti dibagikan sebagai basic income gitu ya di seluruh masyarakat di tanah Papua. Jadi dia tidak semuanya dibagikan, dia hanya satu bagian, dan ada dana yang disimpan sebagai permanent fund. Jadi diambil untungnya gitu, reserve atau earning-nya gitu dari dana simpanan itu gitu ya, kayak dana abadi kemudian digunakan untuk basic. Dalam pembagiannya mungkin akan ada pembedaan gitu seluruh masyarakat supaya kita mempraktikkan prinsip yang disebut sebagai citizenship, kewarganegaraan atau kewargaan. Jadi semua masyarakat yang sudah tinggal sekian waktu di tanah Papua itu mendapatkan itu basic income, tetapi nanti akan ada tambahan sedikit bagi masyarakat asli Papua gitu ya, orang asli Papua gitu. Jadi orang asli Papua mungkin menerima lebih banyak dari mereka yang bukan orang asli Papua, tapi semuanya dapat gitu, cuma jumlahnya berbeda. Jadi kita coba mendamaikan prinsip yang tentang kewargaan, citizenship, dengan prinsip afirmasi di mana orang asli Papua menjadi perlu dipertimbangkan secara khusus. Ini hasil simulasi, jadi kami membedakan antara kelompok anak-anak, kelompok pemuda, orang muda, dan nanti orang dewasa gitu ya. Kurang lebih ini yang nanti akan didapatkan setiap bulannya seluruh masyarakat gitu ya. Angkanya berbeda-beda. 1,7, 2,1, 2,8 juta per orang per bulan gitu ya untuk Papua, 1,3, 1,9, 2,3 juta per orang per bulan untuk Papua Barat. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau ini menjadi kenyataan, sekali lagi ini dikelola dari dana dari stok karbon, kemudian stok karbonnya pun juga dihargai nggak terlalu tinggi gitu, cuma $5 per ton, mirip-mirip lah dengan skema dengan Norway gitu, skema dengan Green Climate Fund. Sementara di luar sudah $10-11 per ton gitu. Kalau ini cuma $5 aja gitu ya, supaya lebih masuk akal. Ini yang didapatkan, dan ini pun sudah dibagi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi gitu.
Karena kalau nggak dibagi dan pemerintah provinsi, pemerintah pusat nanti malah bertengkar gitu ya. Gitu. Jadi ini sudah memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau ini yang dilakukan, maka kemiskinan tadi yang kalau kita ingat kemiskinan paling tinggi di Indonesia, maka Papua dan Papua Barat akan menjadi salah satu daerah atau provinsi yang tergolong makmur di Indonesia. Di laporan nanti akan disampaikan tentang simulasi yang lebih teknis, tapi saya kira itu silakan nanti dibaca di laporannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan. Saya kembalikan pada moderator. Makasih ya. Baik, terima kasih Pak Sony atas penjelasan singkatnya terkait basic income dan khususnya penjelasan tentang laporan terbaru ya mengenai sebenarnya seberapa banyak sih yang kita perlukan untuk memberikan unconditional basic income khususnya ke Papua sebagai satu provinsi yang dikategorikan sebagai provinsi yang miskin tapi punya peran besar dalam climate crisis prevention. Dan untuk selanjutnya kita akan teruskan presentasinya dari Ibu Soraya. Silakan Ibu, waktu kami berikan sekitar 15 menit. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saya sudah diundang di forum ini. Ini forum kedua ya saya berpartisipasi. Saya baca reportnya masih walaupun dalam draft. Izinkan saya ngobrol supaya agak sistematis ya. Saya share screen, saya izin share screen supaya lebih sistematis aja bicaranya ya. Oke. Sorry. Terima kasih juga telah diberi kesempatan memberikan sebenarnya pandangan-pandangan setelah membaca laporan ini ya. Sebenarnya kalau dari setelah baca laporan ini, menurut saya ini satu ide yang menarik ya. Dan seperti juga dilaporkan di situ bahwa belum ada yang berpikir tentang basic income dalam kacamata atau dalam kerangka nature for climate ini ya. Nah, jadi ini menurut saya satu ide yang menarik dan tentu saja gagasan inovatif karena keluar dari Indonesia dan ini apalagi di tanah Papua ya yang menurut saya khas juga ya dengan kondisi geografis dan masyarakatnya. Nah, saya hanya mengingatkan bahwa ini adalah menggunakan economic solution framework menurut saya ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak sepakat, boleh juga ya debat ya. Di dalam melihat bagaimana kita bisa sekaligus meningkatkan poverty atau address masalah kemiskinan, ditambah dengan conservation ya dan conservationnya juga dalam konteks climate ya. Nah jadi ini gagasan yang diusulkan salah satu gagasan yang diusulkan untuk mengkombinasi sebenarnya addressing persoalan kemiskinan, tetapi juga menggunakan kerangka di mana wilayah-wilayah Papua ini jangan sampai dikonversi, kira-kira begitu ya. Nah ini kan satu hal yang tidak mudah ya. Orang harus sejahtera, tetapi alamnya tidak dikonversi. Nah, jadi ini yang sebenarnya menantang ya. Jadi konsep basic income for nature ini saya kira memang hanya bisa khas di Papua. Kenapa? Karena dia menggabungkan antara dana otsus dan sebenarnya dana yang disebut Forest Fund for Climate ya. Nah, untuk teman-teman yang mengkritisi tentang climate fund ini tentu ini bukan solusi buat mereka ya, tetapi realitanya memang itu yang ada sekarang. Jadi saya rasa apa yang diinginkan atau yang dicoba di studi oleh RCCC UI ini adalah ya sudah kita tidak mempersoalkan persoalan
tentang climate justice-nya gitu ya, tetapi oke, itu uang itu ada, itu akan jalan, so gimana kita respon itu ya, saya kira ini. Nah, tentu saja kalau lihat dari banyak kajian tentang basic income, kalau rasanya ini beyond classical ya, basic income, konsep yang selama ini saya baca atau saya ketahui ya. Nah, Alaska juga beda ya, karena dia juga bukan basic income dalam konteks nature climate ya. Ada orang yang kemudian drilling ya, mengambil natural resources-nya, dan itu hasil yang besar gitu. Bagaimana kemudian membagi dengan orang-orang Alaska yang ada di sini. Jadi sangat-sangat beda juga konsepnya. Nah, ini yang merupakan tantangan karena kita tahu kalau basic income tuh unconditional dan tidak ditanya uangnya buat apa gitu kan. Sementara kalau kita mau itu forest conservation kan harus ditanya, ini uangnya nanti investasi kemana nih gitu kan. Nah, ini satu problem yang saya kira menarik ya untuk melihat laporan ini. Nah, saya punya beberapa pertanyaan, ini slide kedua saya, yaitu sebenarnya di dalam laporan itu juga dibahas ya, bahwa problem utama Papua tuh bukan hanya poverty dalam konteks income, tapi juga basic services. Nah, saya ada membaca sebenarnya tulisan di Guardian ya, ada uji coba di Eropa dan hasilnya tidak terlalu menggembirakan katanya, karena tadi apakah sebenarnya kita lebih baik fokus ke basic income atau fokus ke universal basic services, di mana semua orang dapat pendidikan, jaminan pendidikan yang tidak saja hanya sekolah tapi pendidikan yang baik gitu kan, dan pendidikan sampai ke tingkat dari mulai dasar sampai ke tinggi, which is free gitu ya, itu sebagian di Eropa kan begitu ya, Jerman kalau nggak salah mungkin sekarang sudah agak berubah, itu mempraktekkan ya, di Skandinavia itu basic right orang atau mungkin di Prancis saya dengar juga, yaitu you have a basic right untuk menempuh pendidikan pun tidak saja hanya pada sampai elementary sampai SMA, tapi juga sampai universitas. Ya. Kemudian health care. Ya. Kalau baca di report itu juga sebuah tantangan ya. Mau punya uang lalu dibelanjakan kemana? Akhirnya kan dibelanjakan ke hal-hal yang apakah itu kemudian contradicted ya dengan conservation itu sendiri ya. Nah, jadi ini sebenarnya mungkin kita harus mulai melihat apakah gabungan antara basic income dan basic services ya. Saya kira di laporan itu ada persoalan-persoalan itu, tetapi tidak cukup diproblematize menurut saya ya. Kalau saya salah silakan koreksi ya. Nah, hal kedua adalah ketika kita menerapkan basic income, yang saya jarang sekali melihat adalah sebenarnya adakah prasyarat dulu sebagai society sehingga basic income ini bisa berjalan ya. Jadi misalnya paradigma pembangunannya itu harus punya sistem nilai seperti apa, sehingga ketika kita terapkan kerangka basic income atau strategi basic income ini match gitu ya. Misalnya nih ada dua hal yang saya pertanyakan sebenarnya secara ini aja ya, dua hal yang diperdebatkan secara simple ya, walaupun tidak simplistik sebenarnya kan. Sekarang ini kan ukuran kita itu growth. Sementara basic income menurut saya itu memerlukan satu paradigm yang berbeda, yaitu social progress ya. Jadi lebih right based, social justice. Nah, ketika basic income diterapkan di dalam konteks growth gitu, apakah kemudian itu hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita bayangkan? Ya itu tadi sustainable society atau just society gitu kan. Kalau kemudian ukuran-ukurannya selalu growth itu gitu. Nah, ini
pertanyaan yang lebih di atas daripada technical melihat berapa orang dapat apa gitu kan. Yaitu tentang sistem value seperti apa sebagai negara, sebagai society itu kita harusnya terapkan sebelum kita terapkan nih persoalan-persoalan atau kerangka-kerangka basic income ini. Nah, hal ketiga yang menurut saya konteks Indonesia juga yaitu bisakah basic income jalan mencapai tujuan di tengah-tengah satu masyarakat yang korup seperti Indonesia. Terus terang korupsi di Indonesia itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan sebenarnya ya. Korupsi memang bagian dari kebudayaan ya. Orang tidak lagi lihat konflik of interest, orang tidak merasa kalau dia minta sesuatu itu sesuatu yang shaming gitu ya, sesuatu yang salah, itu sesuatu yang wajar gitu lah. Nah, kalau itu sudah menjadi internal praktek kita gitu ya. Lalu datang program basic income itu akan counterproductive atau tidak ya? Saya hanya melempar pertanyaan-pertanyaan yang barangkali bisa kita pikirkan ketika kita bicara tentang basic income ini ya. Atau tadi basic services atau kalau Budiman universal basic access kalau nggak salah dia bilangnya ya. Jadi hal-hal ini adalah sebenarnya persoalannya apakah kita paradigm pembangunan atau paradigm progres apa yang kita ingin pegang ini sebenarnya. Nah, kalau menurut saya basic income ini sebenarnya ingin menjawab satu paradigm progres yang berbeda dengan economic growth. Oleh sebab itu kenapa beberapa menurut saya ya, beberapa uji coba itu ya agak susah jalan kalau kemudian paradigmnya tidak sesuai dengan paradigm basic income itu sendiri ya, yaitu social justice gitu kan, right base itu yang saya baca. Saya kira-kira itu saja pandangan saya terhadap laporan ini, tapi menurut saya laporan ini justru membuka mata kita atau membuka jalan bagi kita untuk berdiskusi yang lebih dalam sebenarnya. Selain hanya fokus kepada technical dari basic income itu, yaitu orang akan dapat berapa sih kalau itu diterapkan, dari mana duitnya dan segala macam. Which is bukan berarti tidak penting ya, tetapi kita akan menarik juga untuk melihat tadi lebih kepada philosophical, yaitu ini pembangunan ini pada keseluruhannya pada akhirnya apa sih yang kita ingin lihat sebagai yang namanya progres itu. Kira-kira begitulah ya pandangan saya. Silakan karena juga waktunya kan tidak banyak. Baik, terima kasih Bu Soraya atas penjelasannya. Ini satu hal yang menarik bahwa indikator basic income sendiri dengan unconditional basic income sendiri ini indikatornya harus jelas dulu ya Bu ya. Mengenai economic growth, apakah it's in line with social progress or social justice, ini yang mungkin nanti akan kita diskusikan lagi. Memfokuskan basic income ini ke arah angle story yang mana yang kira-kira akan pas untuk mencapai goal tersebut. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi media, Mas Ihwan akan memberikan penjelasan terkait dengan basic income dari perspektif jurnalistik. Mas Iwan, silakan. Baik, terima kasih April untuk kesempatan diberikan pada saya siang ini. Juga terima kasih KCCUI, Pak Sony, kita dari Basic Income Lab yang sudah mengundang kami ya untuk hadir sedikit sharing gitu ya tentang pengalaman kami maupun produk jurnalistik kami yang terkait hal ini gitu ya. Terus terang kalau soal basic income itu sangat sedikit ya yang di pemberitaan. Dengan kata-kata basic income aja sangat sedikit itu di produk jurnalistik. Yang banyak kalau saya cari di clipping Kompas tadi lebih banyak dari opini begitu ya. Ada Mas Budiman Sujatmiko tadi yang ada di pas pelatihan Basic Income Lab gitu ya, yang banyak menuliskan, tapi konteksnya lebih banyak ke jaring pengaman sosial gitu ya. Kalau untuk konteksnya sebagai jaring pengaman iklim atau alam, saya pikir
terus terang saya baru mendengarnya dari Pak Sony tahun 2018 lalu, saya Pak Sony di acara IP atau apa saya lupa, saya pernah menuliskannya. Tapi memang ide dasar dari basic income ini sangat menarik. Saya juga sedikit ada presentasi aja, nggak banyak, cuma satu slide. Oke, yang menarik buat saya lihat tadi ini ya, di undangan ya, ini kan mewartakan basic income untuk alam, iklim, dan kemanusiaan. Kalau saya lihat di agenda di pamflet itu ya, di agenda itu kebanyakan hanya basic income untuk alam dan iklim. Nah, untuk media bersuara ini ditambah kemanusiaan. Ini menarik dari panitia, tapi harapan saya sih tidak hanya di diskusi ini aja ya, ketika hal kemanusiaan ini disentuh, tapi dalam setiap aplikasi dari basic income sendiri itu menyentuh kemanusiaan itu sendiri, karena konteks Papua ini banyakkan yang kurang disentuh itu adalah kemanusiaannya atau manusianya. Makanya konflik-konflik itu sendiri kebanyakan muncul karena memang ada ketidakpercayaan antara Jakarta dan Jayapura gitu ya. Kalau almarhum Pastor Neles selalu bilang itu perlu pendekatan dialog Jakarta dan Papua gitu ya. Karena memang ada sejarah, ada konteks ketidakpercayaan. Dan menarik ini ketika basic income ini menyertakan kata-kata kemanusiaan gitu ya. Dan saya harap ini tidak hanya acara untuk media aja ini ditulis kemanusiaannya, tapi di acara-acaranya juga disinggung kemanusiaannya. Oke, secara umum gagasan dari basic income ini sangat-sangat menarik. Ini terus terang mengubah sudut pandang ya dari eksploitasi alam, eksploitasi hutan menjadi lebih ke conserve gitu ya, lebih ke perlindungan gitu. Bahwa mendapatkan suatu keuntungan tidak hanya dengan mencacah-cacah hutan gitu ya, tapi dengan melindunginya pun kita bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Kalau konteksnya ini tadi disampaikan Pak Sony melalui skema karbon gitu ya, perdagangan karbon. Nah, ini pun di sisi lain juga akan bisa mengubah paradigma dari pusat dan daerah ya, termasuk komunitas masyarakat untuk melindungi hutannya. Karena tadi sudah disampaikan Pak Sony tadi di peta konsesi tadi jelas sekali, Papua sudah siap untuk dicacah-cacah itu, siap menjadi Kalimantan yang kedua gitu ya untuk industri tambang maupun perkebunan skala besar. Saya pikir ide ini menarik untuk terus digulirkan menjadi satu diskursus publik gitu ya, tidak hanya pengampu kebijakan, tidak hanya di kalangan akademisi, tidak hanya di komunitas-komunitas tertentu, tetapi juga di dalam masyarakat itu sendiri ya, seperti disampaikan Bu Soraya tadi, ini masalah climate justice ini juga penting untuk disentuh gitu ya. Nah, ini saya mau masuk ke beberapa catatan. Kalau membaca hasil ini tadi ya, itu kan ada permasalahan kemiskinan gitu ya. Dan kemiskinan ini dijawab oleh basic income, kajian basic income ini dengan memberikan sejumlah uang gitu ya, istilah kasarnya, mohon maaf. Tapi apakah itu nanti outputnya nanti selaras gitu ya dengan pengembangan indeks pembangunan manusia Indonesia di Papua gitu ya, dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi kehidupan yang layak. Kalau pakai kacamata ukuran-ukuran itu, apakah itu bisa meningkatkan IPM mereka gitu ya, meskipun mungkin dari sisi antropologi atau dari sisi sosial juga ukuran-ukuran itu juga belum tentu bisa digunakan di Papua gitu ya, atau di masyarakat adat gitu ya, karena kesejahteraan menurut kita manusia yang tinggal di kota ini belum tentu sama dengan pemahaman mereka atau konteks mereka gitu ya. Kemudian ini yang kedua tadi, apakah climate basic income
ini akan mencederai hak masyarakat untuk maju gitu ya, karena sumber daya alamnya terkunci gitu ya. Kalau disebutkan tadi 70% gitu ya misalnya dikunci di situ untuk menjaga karbon tidak terlalu tinggi terlepas gitu ya. Apakah ini kemudian dampaknya ke masyarakat itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Ini juga perlu menjadi perhatian. Kemudian untuk konteks Papua, apakah ini mengamini penguasaan negara atas sumber daya alam di Papua gitu? Kan untuk skema karbon ini sendiri negara mungkin ya dengan menyatakan 70% ini dikonserv gitu ya, atau di Papua Barat itu ada provinsi konservasi ya, provinsi keberlanjutan gitu ya. Apakah ini mengamini gitu ya untuk penguasaan negara atas sumber daya alam Papua? Mengingat sampai sekarang hutan adat sampai sekarang pun belum pernah ada di Papua gitu ya. Dari sisi legalnya ya, dari sisi de facto-nya ya jelas masyarakat adat banyak menguasai hutan, banyak memiliki hutan, tapi pengakuan negara sampai sekarang belum ada di situ. Baru ada beberapa satu hutan desa saya pikir di Sorong Selatan gitu. Tapi bentuk hutan adat yang merupakan kepemilikan mereka, pengakuan negara atas mereka itu juga belum ada sampai sekarang. Kemudian penerapan basic income tadi ya, itu saya pikir dengan masyarakat Papua yang sangat majemuk, dengan kultur mereka yang sangat beraneka ragam ya, di beda suku itu beda apa ya, beda kepemimpinan, beda cara memutuskan sesuatu gitu ya. Itu apakah bisa diterapkan gitu ya dengan tadi di atas kertas mungkin bisa anak-anak sekian, orang dewasa sekian. Tapi di lapangan apakah itu bisa diterapkan untuk Papua yang hak hutannya mungkin tidak dikuasai oleh suku gitu ya, tapi dikuasai oleh marga misalnya. Apakah itu bisa diterapkan di sana gitu ya dengan adil tentunya. Kemudian di setahu saya di Korowai, di Bovendigul itu juga mengenal kepemilikan, tidak mengenal kepemimpinan seperti kepala suku gitu ya. Mereka hidup ya antar marga aja, tidak ada kepala suku di situ. Pemimpin hanya ada saat pesta ulat sagu gitu ya di sana. Itu pun ditunjuk milon gitu ya. Istilahnya milon untuk memimpin upacara ulat sagu. Setelah itu selesai ya udah kembali masing-masing. Mereka tidak mengenal istilah kepala suku di suku Korowa itu. Bagaimana ini kemudian bisa diterapkan gitu ya? Apakah nanti basic income kalau basicnya tadi ingin memberikan climate justice, kemudian ingin memberikan komunikasi dialog Jakarta Papua yang lebih intens tadi, apakah ini kita komunikasikan per marga gitu, dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana kompleksnya itu gitu ya. Kemudian maaf, sekarang ini kan momennya juga ada lagi pembahasan dana otonomi khusus dan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus ya nomor 21 2001. Saya pikir sebagai sebuah ide awal ini juga menarik Pak Sony untuk disampaikan mungkin ke legislatif gitu ya, yang saat ini sedang membahas undang-undang ini gitu ya. Meskipun saat ini yang isu yang lagi hot mungkin terkait undang-undang otsus itu pemekaran maupun dana otonomi khusus beserta pengawasannya gitu ya. Saya pikir ini bisa sangat masuk gitu ya ke dalam kekhususan otonomi di Papua gitu ya. Kemudian masuk juga ke dana otonomi khusus tadi soal ini. Kemudian catatan lain lagi tadi sudah saya sebutkan tadi soal kemanusiaan itu saya pikir baik dan oke banget gitu ya. Tapi ya lagi-lagi jangan sekedar ini sebagai tambahan aja ini pas di acara dengan media gitu teman-teman panitia, tapi agar basic income ini juga menyentuh hal itu gitu, tidak hanya nature and climate tapi juga humanity mungkin ya untuk disentuh oleh kajian ini ke depannya. Kemudian catatan terakhir saya ini tadi kalau ketika kita mengunci hutan
Papua 70%, sedangkan di undang-undang kita yang terbaru, Undang-Undang Cilaka, kalau saya masih menyebutkannya, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, itu tidak ada lagi batasan persentase gitu ya. Kalau di Undang-Undang Kehutanan dulu kan ada batasan minimal 30% kalau nggak salah ya untuk di ada luasan hutan minimal di suatu daerah gitu ya. Sedangkan sekarang aturannya lebih longgar, disesuaikan dengan kondisi geomorfologi atau apa gitu istilah teknis sainsnya gitu. Nah, saya pikir ini jadi akan lebih mudah untuk diturunkan, dan 70% malah bisa turun lagi karena kebutuhan lahan kita, dan tadi ditunjukkan petanya oleh Pak Sony tadi bahwa Papua udah habis istilahnya kalau saya gitu, cacah-cacah untuk berbagai industri ekstrak gitu ya. Bagaimana basic income bisa melawan keterlanjuran itu semua, itu yang saya pikir menarik untuk diulas lebih lanjut dan dicarikan jalan keluarnya gitu untuk kajian-kajian lanjutan dari basic income ini. Oke. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, Mbak April. Monggo kalau mau ada diskusi bisa lebih lanjut dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iwan atas penjelasannya. Ini yang saya catat memang mekanisme basic income ini sendiri masih belum jelas ya, apakah akan tepat sasaran, apakah memang akan menjamin kesejahteraan khususnya orang asli Papua yang masuk dalam kategori provinsi miskin. Namun yang menjadi catatan juga bahwa sampai sejauh ini pun memang terminologi basic income saya belum terlalu familiar ya, apalagi penggunaannya dalam media-media di Indonesia. Ini juga menjadi PR bagi media-media, baik media cetak, online maupun televisi, untuk lebih mendengungkan lagi, edukasi lagi, sosialisasi mengenai basic income. Dan tadi yang menarik juga tentang perdagangan karbon atau carbon dividend, di mana di Papua juga memang sebagai langkah mitigasi climate crisis, ini merupakan salah satu kebijakan yang seperti Ibu Soraya tadi katakan, kreatif dan inovatif, karena bisa penggabungan antara Otsus dan juga Forest Fund for Climate. Kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah kita mendengarkan presentasi dari terakhir dari Mas Untung dari Perwakilan Society of Indonesian Environmental Journalists. Mas, kita punya PR besar ini, khususnya untuk terminologi basic income saja belum terlalu familiar untuk masyarakat Indonesia, apalagi mungkin ke gagasannya sendiri. Bagaimana Mas untuk memberikan perspektif tentang hal ini, Mas? Silakan. Oke, baik, terima kasih April. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RVC UI, Mas Sony Mumbunan dan kawan-kawan, ya kan, atas undangannya. Ini isu yang menarik, ya kan. Apalagi risetnya di Papua dan Papua Barat. Saya khawatir 20 tahun, 10 atau 20 tahun atau 30 tahun lagi dari sekarang, ini Papua dan Papua Barat akan seperti Sumatera atau Kalimantan, di mana deforestasi besar, ya kan, kebun sawit, ya kan, ekspansinya semakin meningkat, ya kan, itu kekhawatiran saya. Jadi kalau tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada kepedulian dari saat sekarang, saya khawatir Papua 20 tahun lagi akan seperti Sumatera dan Kalimantan, di mana hutan-hutan berganti menjadi kebun sawit. Nah, kita bisa melihat bagaimana tahun lalu tuh ada pemberitaan besar-besar, ada pemberitaan mengenai Korindo yang membangun sawit dengan luas yang sampai ratusan ribu hektar, ya kan. Dan juga ada investigasi dari Tempo, dari Gecko Project mengenai pemberitaan kasus itu. Tapi kan Papua adalah daerah remote buat wartawan, ya kan. Sangat sulit masuk ke sana karena jauh, kedua juga karena mahal biaya ke sana, ya kan. Jadi buat wartawan, buat media itu sulit sekali untuk masuk ke sana. Perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama antara media dengan NGO, dengan akademisi untuk melakukan investigasi pemberitaan di sana. Nah, jadi itu kekhawatiran saya. Nah, menarik dengan RCCI UI yang melakukan diskusi soal ini.
Jadi saya sependapat dengan Bu Suraya, ya kan, perlu dari sekarang kita mendiskusikan soal paradigma pembangunan, ya kan. Tadi Bu Suraya lebih banyak bicara soal filosofi pembangunan, ya kan, yang mendasari dari basic income. Saya sependapat bahwa perlu ada paradigma pembangunan yang perlu didiskusikan dari sekarang, perlu digulirkan dari sekarang, ya kan. Walaupun cengkeraman oligarki neoliberalisme makin kuat, ya kan. Nah, tadi kita sudah lihat paparan dari Bu Suraya dan juga dengan kawan saya Mas Ikhwan, ya kan. Nah, saya lebih masuk ke yang tadi Mbak April katakan di mana sih biar masyarakat paham mengenai basic income seperti apa sih, ya kan. Nah, saya pikir kalau sederhananya tadi dari paparan Mas Sony Mumbunan, ini kan seperti mekanisme karbon, ya kan, mekanisme melalui karbon hutan seperti itu. Dan kita sudah digulirkan itu program REDD Plus segala macam, ya kan. Dan mekanisme berbasis pasar karbon itu sekarang sudah ada 102 negara yang menyatakan dalam NDC-nya untuk menggunakan mekanisme berbasis pasar karbon dalam memenuhi target penurunan emisi. Bayangkan ada 102 negara yang menyatakan dalam NDC-nya itu kan. Nah, terus juga ada ratusan perusahaan internasional yang menyatakan target pencapaian net zero emission dalam operasinya. Nah, jadi di kita di lapangan itu praktek mekanisme berbasis karbon hutan itu sudah berjalan. Udah banyak masyarakat yang mendapatkan payment dari dia menjaga hutan. Nah, saya di sini masuk kepada praktek di lapangan. Nah, kebetulan saya sudah menulis buku, ya kan. Ini buku saya yang terbit tahun lalu. Buku ini ya kan disponsori oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, ya kan. Ini judulnya adalah Menjaga Hutan Merawat Iklim. Di sini saya coba menulis mengenai praktek-praktek terbaik perhutanan sosial dalam menjaga iklim bumi. Ya kan? Nah, saya di sini ambil sampel dari hutan desa di Bujang Raba, di Bungo, Kabupaten Bungo, di Jambi, Jorong Simancuang di Sumatera Barat, Padang Tikar di Kalimantan Barat. Itu untuk hutan desa. Nah, hutan kemasyarakatan itu di Kalibiru dan di Bleberan di Jogja. Sementara hutan adat di Marena di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, ketika saya menulis buku ini, saya pikir mereka tuh, saya ke lapangan wawancara, ya kan, ke beberapa itu, ke hutan pengelola itu. Saya pikir saya riset, saya tanya narasumber, oh ternyata ada lagi. Ada loh, pemerintah Jerman dan Indonesia membuat Forklind, ya kan, di lapangan. Nah, ada lagi. Apa? Oh, ternyata ada izin restorasi ekosistem, ya kan. Ada restorasi ekosistem, ya kan, yang sudah menerima kredit karbon itu. Dilakukan oleh siapa? PT RMU, Rimba Makmur Utama, PT RRC, Rimba Raya Conservation, ada Yayasan Gajah Sumatera untuk mangrove, ya kan. Nah, ini di buku saya yang diterbitkan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan itu sudah saya bahas, ada sekitar 350 halaman. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian bisa download buku ini di website Yayasan Madani Berkelanjutan. Nah, saya coba langsung ke apa sih praktek di lapangannya berikutnya. Nah, berlanjut. Nah, di lapangan ya kan, saya ambil contoh yang Forklind. Forklind ini adalah proyek percontohan sebelumnya. Tolong sebelumnya. Forklind ini ya kan, tolong sebelumnya ya. Forklind ini adalah proyek percontohan REDD Plus Jerman Indonesia. Ini dimulai tahun 2015 sampai 2018. Ya kan? Forklind. Lanjut setelah itu. Nah, ini ada di 3 kabupaten, ya kan? Ada 3 kabupaten, ya kan? Dan 78 desa. Di Kabupaten Hulu
Kapuas Hulu di Kalbar, Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau. Targetnya adalah menurunkan emisi gas rumah kaca 300.000 ton dibandingkan BAU. Terus 80% kegiatan punya dampak sosial ekonomi. Terus perbaikan pengelolaan. Ya kan? Nah, aktivitas mereka apa sih? Penanaman pohon, patroli hutan. Nah, sehingga hotspot kebakaran hutan menurun. Anggarannya besar banget di sini. Contohnya untuk tahun 2018 itu ada 51 miliar dana, ya kan, untuk proyek Pork Line ini. Nah, kita nggak tahu, ya kan, dana ini untuk ke masyarakat berapa, ya kan, ke pengelolanya berapa, ke konsultasi, jasa konsultasi perjalanan dinas berapa. Ini yang jelas sudah keluar dana untuk tahun 2018 saja 51 miliar rupiah. Ini untuk Pork Line. Lanjut. Berikutnya. Berikutnya ada lagi di skema pasar karbon sukarela, ada namanya skema Plan Pipo. Ya kan? Ini adalah sistem sertifikasi hutan lestari berbasis jasa lingkungan dan karbon hutan yang menggunakan avoid deforestation sebagai indikatornya. Di dunia ini ada 29 proyek Plan Pipo. Di Indonesia ada 6. Ada di Bujang Raba yang saya tulis dalam buku ini, ada di Aikbuol di Lombok, ada di hutan desa di Bulukumba, ada di hutan desa dataran tinggi Jangkat di Jambi. Nah, yang menarik adalah di landscape hutan desa Bujang Raba. Bujang Raba ini adalah Bukit Panjang Rantau Bayur. Ini ada 5 desa, ada 5 hutan desa di landscape ini menerima 400 juta rupiah dari TUI Airways untuk 6.000 ton cadangan karbon sink tahun 2018. Tahun 2000 kemarin, tahun lalu sama juga sekitar itu mereka menerima. Dananya untuk apa? Akhirnya dibagi-bagi ke 5 desa untuk sunatan massal, pengayaan tanaman, patroli hutan dan lain-lain. Nah, jadi ada proyek Plan Pipo di skala kecil, ya kan, secara hutan desa, skala desa, ya kan. Nah, sekarang lanjut. Yang terakhir ini saya di buku saya paparkan skema, ini skema yang raksasa, skema yang besar, ya kan. Adalah skema karbon sukarela Voluntary Carbon Standard VCS. Nah, ini di dunia ada 9 proyek VCS di Kolombia. Di Brasil dan Peru masing-masing ada 4 proyek. Di Indonesia itu ada 3 proyek. Ini data sampai 2 tahun lalu. Yang 3 proyek di Indonesia itu apa aja? Yang pertama adalah proyek-proyek yang mendapatkan izin restorasi ekosistem. Yang pertama adalah restorasi dan konservasi hutan lahan gambut Katingan, Kalimantan Tengah. Ini adalah ada 108.255 hektar. Ini dipegang oleh PT RMU, Rimba Makmur Utama, Pak Darsono yang menjadi direktur utamanya. Ya kan? Ini dapat izin 60 tahun mereka itu. Izin restorasi ekosistem. 60 tahun bayangkan. Katanya akan ada 7 juta ton ekuivalen karbon yang bakal dipertahankan. Nah, mereka sudah melakukan MOU dengan 13 desa. Sampai tahun 2015 PT RU telah mengeluarkan dana 50 miliar, di mana 16 miliar untuk urus izin. Nah, kabarnya mereka sudah ada tuh karbon yang membeli, ada yang dari Google, Microsoft, lain-lainnya. Yang kedua adalah proyek keanekaragaman hayati rimba raya di Kalteng. Ini 64.000 hektar oleh PT Rimba Raya Conservation. Nah, mereka mengklaim ada 3,5 juta ton CO2. Nah, ini ada yang sudah membeli karbon, yaitu PT Gazprom, Clinton Climate Initiative, Allianz, dan Microsoft. Yang terakhir adalah proyek restorasi mangrove pesisir di Aceh oleh Yayasan Gajah Sumatera. Ini ada 5.000 hektar. Mereka mengklaim ada 125.000 ton setara CO2 yang bisa disimpan. Nah, ini kita lihat bahwa Indonesia itu adalah yang tertinggi
yaitu sebesar 8,56 juta ton CO2. Sementara pengurangan emisi dari proyek Columbia hanya 3 juta ton. Jadi untuk hal ini Indonesia 3 proyek ini sudah berjalan, dan mereka perusahaan mendapat izin restorasi sudah mendapatkan uang dananya itu. Nah, jadi lanjut seperti itu. Oke. Nah, dari yang saya jelaskan tadi ya kan, bahwa praktik-praktik ya kan, praktik-praktik dari perdagangan karbon ya kan, itu sudah berjalan di Indonesia ya kan, di berbagai daerah, baik yang skala kecil maupun yang skala besar, perusahaan yang mendapat izin restorasi ekosistem ya kan. Saya pikir yang ditawarkan oleh kawan-kawan RCC UI ya kan, mengenai basic income, saya pikir modelnya hampir mirip dengan yang tadi saya paparkan dalam buku saya seperti ini ya kan. Dan saya lihat ya kan, walaupun ada tadi ada kritikan atau ada pernyataan dari Ibu Suraya dan Mas Iwan soal problem di basic income ya kan. Saya pikir tadi Mas Sony menjelaskan dana dari basic income itu langsung ke warga, ke masyarakat. Nah, sementara yang saya dapatkan dari buku saya, yang saya tulis di buku saya, itu adalah ini, problemnya bahwa perdagangan karbon itu melalui broker, ya kan? Melalui institusi, ya kan? Institusi ini seperti Plan Pipo, PCS tadi, ya kan? Mengenai yang pengelola izin restorasi ini, mereka yang mendapat dana dari penjualan karbon itu. Nah, masalahnya kan adalah apakah dana yang mereka terima berapa persen? Dana yang mereka terima itu diserahkan kepada warga yang menjaga hutan di tingkat tapak, ya kan? Kita kan sering dengar kan, mereka cuma dapat berapa persen sih, ya kan? Sementara yang porsi terbesar ya oleh perusahaan itu, ya kan? Oleh jasa konsultasi, oleh NGO yang menikmatinya, ya kan? Tapi yang menetes ke bawah ke masyarakat adalah hanya kecil, ya kan? Ini yang kita lihat di lapangan. Saya yakin bahwa teman-teman Mas Iwan, Mbak April, dan teman-teman yang lain kalau ke lapangan meliput RIDD Plus itu bisa menyaksikan ya kan, bagaimana, apa sih yang didapat oleh warga, berapa persen dari proyek yang diterima oleh broker, oleh perusahaan itu yang mengalir kepada masyarakat, ya kan. Nah, ini saya pikir ini kita harus terbuka mengkritik proyek-proyek yang udah berjalan, ya kan, skema-skema udah berjalan. Nah, di sisi lain kita lihat tadi yang dipaparkan oleh Mas Sony Mumbunan, mudah-mudahan itu tidak ada broker-broker ya, broker-broker atau institusi yang mengambil keuntungan besar, ya kan, untuk mereka, untuk elitnya, untuk pengurusnya, tapi untuk masyarakat malah sedikit. Tadi Mas Sony bilang kan, warga Papua bisa dapat itu, yang anak-anaknya 1,2 juta per bulan. Ya kan. Saya pikir itu, Mbak April, ya kan, dari saya sementara cukup dulu. Baik, terima kasih banyak Mas Untung atas penjelasannya. Dari presentasi tadi kita bisa melihat ya bahwa proyek-proyek restorasi sebenarnya sudah berjalan ya sejauh ini, yang diinisiasi oleh RIDD Plus khususnya yang tadi dalam penjelasan Mas Untung. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan sebenarnya basic income dari research climate? Suaranya hilang ya Mbak April. Ya, sepertinya Mbak April koneksinya ini ya terputus. Oke, baik, saya izin bantu Mbak April.
Terima kasih kepada para narasumber tadi atas paparannya dan respon atas laporan basic income dan juga apa yang dipaparkan oleh Mas Sony. Sekarang kita ada waktu sekitar 10 menit dari Mas Sony untuk merespon mungkin beberapa catatan tadi ya dari para responder untuk memberikan tanggapan. Silahkan kepada Mas Sony. Terima kasih Mbak Dita. Saya berterima kasih banyak pada Bu Suraya, Mas Ivan, Mas Untung untuk tanggapan catatan sebagian juga cukup kritis. 10 menit tentu bukan waktu yang adil untuk merespon itu. Mudah-mudahan dari awal kita bisa ngobrol Bu Suraya nanti ke depan. Tapi saya coba address beberapa yang barangkali perlu klarifikasi. Jadi misalnya tentang basic income dan basic services. Sebetulnya perdebatan ini agak bias Eropa karena negara kesejahteraannya welfare state, ada basic income, kekhawatiran terhadap basic services. Kalau di kita memang dari awal sudah masuk ke katakanlah kesepakatan bahwa adanya basic income tidak meniadakan basic services. Jadi dia dua hal yang dapat basic income ya juga pendidikan dan kesehatan juga perlu ada. Tapi saya kira yang penting yang disampaikan Bu Suraya tadi soal paradigma. Jadi memang menarik karena ditunjukkan dan baik oleh Bu Suraya, memang di laporan itu dimensi siapa dapat apa, dapat berapa itu jadi agak lebih menonjol. Karena itu currency yang sekarang sayangnya memang berlaku saat ini ketika bicara tentang RED, tentang apapun skema-skema pembiayaan itu. Nah, tapi untuk yang publikasi yang kami akan submit ke jurnal gitu ya, Biological Conservation, kami address persoalan tadi lebih dalam dari itu, termasuk apa dampak growth hubungannya dengan basic income terhadap baik climate maupun biodiversity. Itu kami problematisir cukup dalam, tapi itu memang pembacanya di sangat sedikit, memang dia sangat teknis. Tapi dengan senang hati akan kami share dan kami pikir itu penting untuk kita angkat supaya saya pribadi tidak pernah melepaskan income sebagai konsepsi lebih dalam dan sekedar dia pendapatan. Dia bagian dari yang sangat filosofis gitu. Kenapa masuknya dari income? Jadi sama sekali ini bukan cuma soal siapa dapat apa, dapat berapa, dan itu penting untuk kita tekankan dari awal saya kira. Untuk korupsi, sebetulnya basic income agak itu catatan atas seringnya skema-skema perlindungan sosial itu dikorupsi karena perantaranya banyak dan cukup panjang. Basic income kan bisa menggunakan langsung dan e-wallet gitu ya, langsung pada masyarakatnya gitu. Jadi tidak perlu lagi perantara itu yang sangat mahal, belum tentu juga dapat gitu ya, belum tentu sampai pada penerimanya, itu yang diatasi oleh basic income gitu. Nah persoalannya dan sudah ditunjukkan Bu Suraya tadi adalah apakah masyarakat di Papua butuh uang? Nah, itu yang kami belum berhasil diskusikan secara memadai. Kami berdiskusi dengan sejumlah antropolog, mereka terbelah pandangannya. Ternyata di Papua itu antara yang melihat uang itu sudah berbeda-beda, relasi produksi, bentuk-bentuk eksploitasi, ternyata lebih ramai dari yang kami bayangkan di awal. Jadi mungkin itu perlu riset lanjutan, coba memahami itu gitu. Karena kalau saya bilang kayaknya sih tidak, tadi juga dengan Mbak April sempat ngobrol di awal, tapi kenapa misalnya kasus tadi sebut Mas Untung, warga adat mau melepas hanya $5 per hektar loh ini, kepada perusahaan dari negara luar gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi gitu. Jadi kelihatannya perlu kita diskusikan lebih dalam lagi tentang seperti apa sih kondisi masyarakat hari ini di Papua tuh relatif atas uang, kerja, kepemilikan lahan, arrangement tadi apakah milik adat atau bukan adat atau semi adat, itu ternyata lebih kompleks dari yang kami coba dekati. Tapi ini catatan yang akan sangat berguna. Bu Suraya, terima kasih banyak. Nanti kita coba address sejauh yang kita bisa address. Mas Iwan, sekali lagi terima kasih gitu yang pertama-tama tentang kemanusiaan. Sebetulnya konsepsinya itu nature, climate, and humanity. Karena pembicaraan climate dan biodiversity, saya akui bias saya dan tim, kami agak anthropocentris. Kami menempatkan keberlangsungan manusianya agak lebih tinggi dari spesies yang lain sebetulnya. Karena kalau
nggak gitu ya, sebetulnya bumi akan baik-baik aja tanpa manusia kan, to be very honest ya. Manusia yang agak ribet kalau misalnya sumber pangannya hilang, hutannya hilang, ada kena pandemi gitu ya, virus pindah ke tubuh manusia tuh manusia yang bingung kelihatannya. Alam sih bakal baik-baik aja. Nah makanya nature, climate, and humanity itu dalam konteks planetary boundaries kalau di riset gitu ya, sebetulnya tentang keberlangsungan manusia sendiri gitu, kemanusiaan. Ini yang coba kita angkat, tapi kayaknya lebih kompleks kalau misalnya kita angkat diskusi itu dengan teman-teman generasi muda. Nah, waktu membahas dengan Mbak Dita, kira-kira gimana kita taruh di poster? Mungkin teman-teman wartawan yang perspektifnya bisa masuk ke situ, itu yang kita bahas tentang kemanusiaan. Nah, kalau anak-anak muda, span-nya mungkin lebih singkat, lebih yang filosofis itu nggak terlalu tertarik gitu, kemanusiaan gitu ya, humanity itu kayaknya nggak terlalu keren untuk dibicarakan. Gitu. Tapi benar itu penting kita membicarakan itu bahwa human itu sangat sentral sebetulnya, dan sejujurnya income itu persoalan manusia bukan persoalan spesies non human gitu ya sebetulnya. Yang masyarakat dikunci sebetulnya tidak kemudian kalau dapat income mereka kemudian dikunci. Justru yang kami terinspirasi dari riset-riset antropologis yang disampaikan kepada kami bahwa saat ini ada dua bentuk rasionalitas yang nggak nyambung. Jadi rasionalitas kita yang bukan orang Papua, ini menyederhanakan tentu saja, itu adalah bagaimana orang Papua itu bisa jadi sarjana sangat tinggi, bisa jadi kayak orang Jakarta lah, bangun infrastrukturnya semua seperti itu. Itu mungkin baik, tapi barangkali bukan itu yang diharapkan gitu. Dan itu yang diimpos tentang bagaimana menjaga hutan oleh orang-orang yang tidak pernah tinggal di hutan, tidak punya interaksi dengan hutan gitu tiba-tiba. Kita punya gagasan sangat baik tentang bagaimana menjaga hutan kepada orang-orang yang hari-harinya menjaga hutan gitu. Itu sama dengan bagaimana baiknya menggunakan uang, orang miskin menggunakan uang, oleh kita yang tidak pernah miskin. Itu kan kritik basic income sebetulnya. Nah, saya sering bercanda ke tim, itu kayak saya bilang ke Lionel Messi bagaimana cara bermain bola yang baik itu di lapangan. Saya duduk sambil mungkin makan popcorn untuk bilang bagaimana baiknya gitu ya, kapan harus menendang gitu, saya punya data statistiknya gitu ya. Tapi dia tidak hari-hari bermain bola gitu. Itu yang terjadi di Papua, dan dua rasionalitas ini berbeda dan dibenturkan. Jadi konsepsi kemajuan yang dari luar dengan yang dari itu nggak nyambung gitu. Jadi skema-skema pengembangan kapasitas itu adalah skema-skema industrial yang tadi Mas Iwan bilang barangkali terlalu bias ke Sumatera dan Kalimantan. Hasilnya kan sangat bisa diprediksi, hutan tuh hilang di Papua. Mungkin ini saat yang baik, termasuk ketika bicara basic income, bicara tentang rasionalitas masyarakat Papua itu seperti apa sih gitu. Jangan-jangan mereka memang cuma mau bekerja sekian jam aja, bukan kayak kita yang dari pagi sampai, dari matahari sebelum terbit sampai matahari sudah tenggelam, baru kita pulang rumah kan, orang Papua mungkin bukan gitu rasionalitasnya. Cara berinteraksi dengan alam bukan gitu. Nah, ini dari antropolog yang bilang ke kami, ada benturan dua rasionalitas itu. Nah, kami ingin menempatkan, belum tahu Bu Suraya dan teman-teman, basic income-nya ada di mana kalau gitu. Apakah uang itu diperlukan atau tidak gitu. Itu yang sebetulnya kami belum tahu, tapi kalaupun uang itu ada, serahkanlah kepada masyarakat Papua apa yang baik bagi mereka, uang itu. Kami nggak tahu baiknya, karena teman-teman di Papua jauh lebih paham bagaimana menggunakan uang itu. Nah, itu yang tidak ada di skema-skema PKH, skema-skema BLT. PKH itu kan dikasih uang, harus masuk sekolah 80%, harus beli, maksudnya itu detail banget secara statistik gitu, ekonometrikanya ada gitu ya. Harus digunakan untuk apa? Saya bilang, ini teman-teman kan nggak pernah ke Papua, nggak pernah miskin, tiba-tiba lebih paham tentang Papua dan tentang kemiskinan orang Papua. Itu yang kritik basic income sebetulnya terhadap skema-skema sekarang. Nah, tapi apakah basic income akan digunakan seperti apa, itu area yang tidak kami masuk, dan saya kira penting masukan dari teman-teman antropolog dan sosiolog gitu ya untuk itu. Mas Untung yang terima kasih yang menyinggung yang tadi sejumlah skema. Jadi yang juga terkait dengan yang Bu Suraya sampaikan tentang korupsi itu, memang yang basic income itu justru dia bypass, jadi langsung ke penerimanya saja. Jadi yang kita pikirkan kalau di Afrika kan ada yang e-wallet itu, apa ya bahasa Indonesia e-wallet ya, kayak dompet elektronik gitu. Jadi perusahaan telekomunikasinya bayarnya cuma rendah sekali gitu ya, tetapi masyarakat langsung menerima uangnya begitu.
Jadi tidak lagi melalui perantara, tidak perlu ada upacara pelepasan bantuan ini yang lazim gitu ya. Semua dapat gitu ya. Dan yang kaya yang miskin semua dapat gitu. Kalau yang tidak, orang kaya tidak mau menggunakan itu, ya itu pilihan. Jadi seperti kata Bu Suraya sempat bilang dulu, tidak ada stigmatisasi nanti siapa mendapatkan apa gitu. Jadi saya ingat yang kasus di Madhya Pradesh gitu yang bertemu, kami ngobrol waktu di India, dia bilang untuk pertama kalinya dalam sejarah kehidupan saya, ini seorang perempuan bilang, saya perempuan itu ketika dapat basic income, dia berani jalan di atas jalan. Selama ini kalau di jalan-jalan dia melipir, nempel di dinding, bukan di jalan ya, di got gitu. Saking malunya dia sebagai manusia gitu ya, untuk jalan, saking miskinnya. Sekarang dengan menerima basic income, dia pede untuk jalan di atas jalan. Ini testimoni teman-teman di Madhya Pradesh, perempuan miskin yang dapat basic income. Sebenarnya kan itu dimensi yang beyond dari pendekatan yang Bu Suraya bilang tadi, ekonomistik tadi. Deprivasi, tidak pede, stigmatisasi itu kan area yang sulit dikuantifikasi ya. Tapi dengan ada basic income, dia tahu orang kaya dapat, dia pede jalan di jalan. Sederhana banget gitu. Dan sekarang memang yang miskin itu jadi sulit didefinisikan. Kan Indonesia kalau di masa normal, 7 dari 10 orang Indonesia tuh miskin dan rentan miskin. Di masa COVID mungkin lebih banyak lagi ya. Yang tampilan gaya gitu, mungkin kayak saya rapi gitu, belum tentu saya uang. Mungkin kredit saya macet karena COVID ya. Pendapatan saya, gajinya dipotong atau diberhentikan atau tidak jelas, itu terjadi saat ini. Jadi yang miskin itu bukan lagi orang yang miskin yang kita kenal. Jadi nature, hakikat kemiskinan juga berubah. Maaf saya tidak bisa merespon atau mengklarifikasi semua karena banyak. Ini jadi catatan dan untuk berikutnya dengan senang hati akan kami coba tambahkan gitu. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau tidak address semuanya. Baik, terima kasih Pak Sony atas tanggapannya dari penjelasan-penjelasan dari narasumber kita. Ini saya coba langsung saja, Q&A kita sudah banyak pertanyaan yang masuk dan sangat menarik untuk tiap-tiap pembicara kita. Di sini saya rasa ini untuk Ibu Soraya. Ibu, ini tentang perubahan paradigma pembangunan ini. Ada Adi, bagaimana agar Universal Basic Income atau UBI ini tidak menimbulkan side effect seperti masyarakat merasa tidak perlu bekerja keras karena sudah memperoleh UBI. Karena yang seperti kita tahu, Otsus di Papua sendiri ini juga kan sudah berjalan dari 2002 ya. Kurang lebih dalam 20 tahun terakhir dilaporkan dana yang dikucurkan sudah lebih dari 100 triliun kurang lebih. Kemudian ada konsep basic income lagi, artinya memberikan bantuan uang cash secara unconditional. Bagaimana membentuk mentality masyarakat sendiri agar mungkin karena mendapatkan uang secara tanpa syarat, kemudian membangun mentality yang tidak tepat sasaran dengan adanya konsep kebijakan ini, Ibu. Oke, ini kritik dari banyak yang tidak setuju dengan basic income, bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia, bahwa orang nanti males gitu. Nah, kita punya konsep males rajin itu sebenarnya cultural constructed kan. Apa yang disebut males dan tidak ya. Orang kaya yang kemudian hanya klak-klik itu males apa enggak tuh? Ya, yang dapat memainkan uangnya pindah ke sana, pindah ke sini dan tidak bekerja, males nggak dia? Dia uangnya gede banyak sekali. Tapi konsepsi cultural kita dia berhasil. Dia nggak males. Padahal dia tidak mengeluarkan sedikit pun keringatnya. Ya. Jadi hati-hati menjudge orang dengan kata-kata males itu. Karena itu sangat cultural constructed. Ya. Yang menjadi isu basic income adalah right. That you as a human being, you have right as a basic human being. Karena ekonomi growth ini salah satunya depriving manusia ya. Manusia itu tidak dihitung lagi. Meskipun Anda kerja keras sekeras-kerasnya, Anda belum tentu bisa mendapatkan basic ya income yang untuk hidup. Ya. Karena di dalam ekonomi growth yang dihitung itu adalah justru kebalikannya. Sedikit kerja untung banyak. Ya. Nah,
Jadi basic income ini adalah mengkoreksi satu paradigm tertentu tentang work, tentang basic human rights. Ya. Jadi ceritanya Pak Sony itu tentang perempuan miskin ya, yang nggak bisa atau nggak bisa, dia secara apa ya, secara manusia dia udah nggak, dia merasa malu menjadi manusia. So that is the akibat dari economic paradigm yang dimasukkan kepada kita, bahwa orang itu ya, kalau orang tidak bekerja seolah-olah dia malas gitu. Enggak, kita lihat orang sekerja yang seberat-beratnya justru dia yang miskin. Justru orang yang kecil cara apa namanya keringatnya justru mendapatkan yang ya, adil nggak itu? Ya. Hampir semua teman-teman muda ini kan mau kerja enak, dapat duit gede gitu loh. So what is the actually males itu? So we have to be careful tentang konstruksi tentang kerja malas dan tidak malas. Nah, jadi basic income ini, nah ini juga yang menjadi problem. Biasanya basic income tidak diterima karena kok semua dapat, kan dia udah kaya, kenapa dia dapat? Nah dulu waktu COVID, Mas Sony dan saya sebenarnya mendorong semua orang dapat. Karena persoalan tadi, kita tidak bisa lihat orang itu dari rumahnya, dari pakaiannya, enggak. Ya, jadi waktu COVID saya bilang yang paling benar itu adalah semua dapat. Kalau kemudian dia berlebih, dia merasa obligasi untuk sharing. Manusia itu kalau dimanusiakan justru dia lebih generous. Nah, jadi basic income itu merubah cara kita berpikir tentang manusia, kerja, dan apa itu justice. Nah, itu makanya kenapa harusnya philosophical, Mas Sony. Jadi jangan, kalau saya lebih ingin mempromosikan basic income secara philosophical ke anak-anak muda ini. Sebab itu yang tidak dapat, ekonomi itu adalah cara society itu bekerja itu ya salah satunya bagaimana ekonomi itu bekerja. Ekonomi itu bukan soal pendapatan, pertumbuhan, tetapi philosophical-nya. Bagaimana kita menghargai orang. Kenapa kita menghargai orang yang satu dapat gaji 10 kali lipat dari orang yang biasa? Apa yang membuat ukuran kita seperti itu? Apakah kita seharusnya membuat satu batasan? Nah, dulu kantor saya di Walhi ya, mungkin sampai sekarang itu menerapkan satu kebijakan bahwa antara direktur dan tukang sapu gajinya nggak boleh 5 kali lebih besar. Apa paling banyak itu 5 kali, beda. Jadi kalau si tukang sapu dapat 3 juta, maka paling banyak, paling besar direktur itu dapat 15. Nah, jadi apa? Ya itu satu usaha ya untuk mengatakan kamu nggak boleh dapat yang lebih dari apa yang sebenarnya kamu butuhin. Nah, basic income itu dasarnya itu. Nah, tetapi kan kita bicara sekarang for climate gitu loh, for conservation. Ah itu satu hal yang lebih tricky gitu Mas Sony. Ya kan? Karena dia memberikan syarat value. Sementara classical basic income dia nggak peduli mau uangnya mau dijadiin apa, ya kan? Mau dibeliin handphone kah? Kita nggak judge orang. Siapa bilang beli handphone tidak produktif? Lah kalau mau jualan nggak punya handphone, kalau mau jadi Gojek nggak punya handphone gimana? Ya, jadi punya handphone sekarang tidak lagi usulan apa batas kemiskinan, tapi batas bahwa kamu punya akses tertentu bahkan bisa produktif kalau punya handphone. Punya laptop sekarang bukan lagi ukuran kekayaan, tapi necessary. Tapi begitu kalau kenapa? Karena kamu punya laptop, kamu bisa nulis, kamu bisa produktif, bisa segala macam. So, basic income harus dipromosikan menurut saya, philosophical-nya. Kepada anak-anak muda ini yang sudah kehilangan satu cara berpikir, yaitu economy is philosophical.
It's not about income. It's not about money you get. It's about philosophy. Nah, kalau saya ngelihat itu sebenarnya persoalannya. Ketika ekonomi dilepaskan dari philosophical society, dia jadi moron. Dia menjadi pertanyaan-pertanyaan tadi lepas dari konteksnya, which is economy is philosophical, is how you define or how you regulate society. Society seperti apa yang akan dihasilkan dari ekonomi seperti apa? Ya. Nah, kalau tadi Mas Untung itu sebenarnya bukan itu intinya, harus state. Ini persoalannya. Basic income itu tidak bisa private sector. Basic income harus menjadi dasar dari state. Kenapa? Karena basisnya society tadi. Nah, kalau saya selalu melihat basic income, selalu philosophical-nya itu yang didudukan. Sehingga kita tahu kenapa kita perlu mendorong ini dengan segala macam kekurangan dan tantangannya. Begitu sih jawaban saya. Terima kasih Bu Soraya. Selanjutnya ini untuk Mas Iwan nih kayaknya cocoknya nih. Mas Iwan, dari perspektif media sendiri, media ini harus diakui merupakan salah satu bisnis komunikasi ya. Bagaimana kita menjual berita yang juga selain memberikan edukasi dan sosialisasi bagi pembaca, juga bisa memberikan keuntungan bagi industri media sendiri. Bagaimana sebenarnya cara menjual ide basic income ini sebagai sesuatu yang lebih baik dibandingkan conditional social safety net lain yang kerap dianggap lebih terarah. Kita nih mungkin kalau dibandingkan basic income dengan terminologi lain seperti misalnya program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, dua terminologi ini lebih populer sebenarnya. Padahal basic income yang for nature and climate ini yang sekarang kita hadapi tentang krisis iklim justru sebenarnya lebih urgent saat ini untuk lebih diberitakan. Tanggapannya ya Mas Iwan. Terima kasih April. Pertanyaan susah-susah gampang ya, mengingat basic income sendiri terkait nature climate ini juga saya bilang sudah masih sangat baru ya di media ya, terutama di Indonesia. Bagaimana menjual ide ini, saya pikir seperti yang dilakukan Mas Untung melalui penulisan-penulisan, melaporkan berbagai praktek baik di masyarakat, terutama kalau dalam hal ini di Papua ya. Bagaimana masyarakat itu mengelola hutannya, bagaimana masyarakat itu mengelola sumber daya alamnya, lautnya, itu saya pikir itu bisa menjadi patokan gitu ya, bagaimana kita yang dari Jakarta dengan konsep basic income itu sinkronkan ini gitu ya, apakah benar ya ketika mereka tadi mendapatkan uang 1.200.000 gitu ya, istilah tambahan itu ya, kalau bonus lah untuk mereka menjaga hutan gitu ya, di samping negara tetap harus memenuhi hak-hak lain ya, kesehatan, pendidikan seperti yang dibilang Pak Sony tadi. Saya pikir itu akan sangat menarik gitu ya, mungkin disandingkan dengan wisata mungkin ya, misalnya bagaimana mereka ketika memiliki ekowisata gitu ya, mereka juga mendapatkan bonus gitu ya. Apakah ini dua hal yang sama gitu ya? Saya pikir berbagai ide-ide, berbagai pemikiran ini dan tatanan pemikiran pun juga sangat menarik gitu ya, tadi antara Pak Sony, Bu Soraya tadi saya sudah banyak catatan juga, ini menarik juga untuk diberitakan gitu ya, nanti ya ketika menjadi diskursus di masyarakat ya nanti pengambil kebijakan dan masyarakat ini akan menilai mana yang sebenarnya pas tuh ya untuk di masyarakat. Apakah basic income ini pun pas gitu diterapkan di masyarakat, atau sebenarnya enggak, atau gimana gitu ya. Itu saya pikir media bisa menjembatani hal-hal itu ya, mulai dari pemikiran-pemikiran tadi, konsep cara berpikir itu, kemudian menceritakan praktek nyata di masyarakat, itu akan memperkaya wacana maupun cara berpikir kita ya untuk menentukan pas nggak basic income ini, apakah konsep ini tidak malah menimbulkan, mohon maaf kalau dibilang tadi bukan malas ya, misal di Papua aja, di Papua, di Freeport gitu ya, kalau
laporan-laporan kita yang pernah kita turunkan gitu ya. Maaf, meno kaya tidur di parit, meno miskin tidur di rumah gitu ya. Ketika Meno julukan orang asli di sana gitu ya, ketika punya duit malah tidur di parit. Kenapa ya? Karena untuk beli miras gitu ya. Ketika nggak punya uang ya tidur di rumah gitu ya, ketemu anak istri. Gitu. Saya pikir ini penting gitu ya. Di samping berbagai background konteks Papua kan ada banyak bagaimana gegar budaya di sana atau bagaimana mereka tergagap-gagap dengan berbagai perkembangan yang ada gitu ya. Kemudian bagaimana mereka kemudian beradaptasi dengan cara berpikir Jakarta, berpikir neoliberal yang sekarang ada gitu ya, gimana mereka kemudian mengenal uang gitu ya, bagaimana mereka dengan mudahnya, mohon maaf, menjual tadi bilang $5 per hektar ya, kalau saya pernah dulu di Sorong itu mereka hanya melepaskan tanah mereka itu seharga gorengan gitu ya, seharga satu buah pisang goreng gitu ya. Waktu itu cuma seharga Rp500 per hektar gitu ya. Bagaimana mereka ditipu seperti itu ya. Saya pikir sebagai media memang menjadi apa ya, tempat berkumpulnya muaranya berbagai macam masukan-masukan maupun cerita-cerita atau informasi-informasi ini ya kan. Saya pikir Basic Income Lab maupun SSC UI Pak Sony juga sukses gitu ya ketika ini kemudian menjadi diskursus di media dan ketika entah perkara nanti ide ini diterima atau enggak itu lain halnya, tapi konsepnya tadi yang seperti Bu Suraya bilang tadi, ini konsepnya ini yang paling fundamental gitu untuk ada di dalam pemikiran kita. Demikian Mbak April yang bisa saya sampaikan. Baik Mas Iwan, terima kasih. Tadi mungkin underline-nya adalah pendekatan yang berbeda ya Mas ya, tentang media bagaimana memberitakan tentang basic income mungkin dalam konteks ekowisata. Tadi seperti penjelasan Ibu Soraya bahwa ya yang muda-muda ini mungkin pendekatan kita akan lebih berbeda ketika bicara tentang ekowisata, di mana milenial ya khususnya suka traveling sebelum pandemi ini bisa menjadi satu ide yang menarik bagaimana kita lebih sering mensosialisasikan tentang basic income dengan konteks-konteks yang dekat dengan isu-isu anak muda. Dan selanjutnya ini cocok buat penjelasan dari seperti presentasi dari Mas Untung nih Mas. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tadi Mas Untung menjelaskan tentang proyek-proyek restorasi yang sebenarnya sudah berjalan melibatkan masyarakat, melibatkan pemerintah. Sebenarnya apakah di Indonesia sendiri sudah ada semacam knowledge hub atau pusat jaringan untuk pengetahuan mengenai praktek-praktek terbaik pengelolaan hutan dan basic income, Mas? Terutama tadi dengan proyek REBB Plus ya, yang sudah pernah berjalan. Nah, apakah sebenarnya knowledge hub-nya itu sudah ada atau sejauh ini memang berjalan secara independen, Mas? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Seingat saya, ya kan, KLHK sudah ada, ya kan, membuat tulisan mengenai beberapa proyek-proyek, ya kan, proyek-proyek RED, proyek-proyek percontohan demonstrasi RED Plus, begitu juga beberapa NGO. Ya kan. Nah, Yayasan Madani Berkelanjutan itu waktu itu meminta saya membuat buku praktik-praktik terbaik perhutanan sosial dalam kaitannya dengan pencapaian NDC. Ya kan? Nah, jadi yang saya tulis itu adalah yang dalam tanda petik terbaik, ya kan? Dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, sama hutan adat. Jadi kan pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan kan membuat 3 indikator keberhasilan perhutanan sosial. Yang pertama adalah indikator pertama, tata kelola kelembagaannya. Gimana tata kelola kelembagaannya mapan, berjalan, aktif kelembagaannya. Yang kedua, tata kelola kawasan. Bagaimana ada pemetaan hutan, bagaimana tutupan hutannya terjaga, tidak berkurang. Yang ketiga, tata kelola kesejahteraan ekonomi. Bagaimana komoditas-komoditas yang dihasilkan meningkatkan penghasilan. Ini 3 indikator yang yang menjadi
indikator keberhasilan perhutanan sosial setelah mereka mendapat izin. Nah, 3 indikator itulah yang saya pakai untuk menulis buku mengenai praktik-praktik terbaik perhutanan sosial, kaitannya dengan pencapaian NDC. Ada yang di Kali Biru, misalnya hutan kemasyarakatan, saya pilih Kali Biru. Kali Biru di Kabupaten Kulon Progo. Itu bagaimana masyarakat yang akhirnya dapat izin HKMN membuat Kali Biru, ya kan, itu di Bukit Menoreh menjadi view, ya kan, menjadi ekowisata untuk selfie, ya kan. Seperti ada di buku saya, orang-orang selfie dipotret dapat bayar uang, ya kan. Oh, itu 6-7 tahun lalu Kali Biru tuh bisa sampai 200.000 gitu. Pengunjungnya, wisatawan, kebanyakan anak-anak muda, ya kan. Dan Kali Biru akhirnya berjalan dengan baik, ya kan. Malah anak-anak muda yang dulu ada di desa Kali Biru, yang tadinya dia kerja di kota, di Jogja, di luar negeri, di luar Jogja, akhirnya mereka datang untuk mengelola kawasan wisata itu. Nah, ini kan kelihatan manfaatnya kan. Tapi di sisi lain akhirnya apa? Ada saingan, ada perusahaan yang melihat sukses Kali Biru, perusahaan besar, ya kan. Akhirnya dia menyewa bukit di sebelahnya Kali Biru, bikin lagi perusahaan. Ini problem-problem di lapangan, problem-problem dari kelompok perhutanan sosial di lapangan menghadapi itu, menghadapi ekonomi politik lokal, menghadapi para toke-toke yang menguasai jaringan komoditas seperti itu. Ini mungkin yang saya lihat tidak dilihat oleh pemerintah, ya kan? Ini kritik terhadap proyek perhutanan sosial. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, buku yang ditulis oleh Yayasan Madani, yang diterbitkan oleh Yayasan Madani itu bagian dari hub untuk knowledge, ya, untuk memberikan wawasan ke publik. Ini loh praktek-praktek terbaik seperti ini. Problem saya juga nulis di sini problem di lapangan. Problem di lapangan dari perhutanan sosial. Saya ambil contoh kalau Bapak Ibu baca di kasus di hutan desa di Bujangraba di Jambi, itu adalah produknya adalah karet. Mereka karet, ya kan? Sejak puluhan tahun lalu itu karet, ya kan? Nah, Warsi, LSM Warsi yang mendampingi itu pengen harga karetnya mahal, tidak murah, karena selama ini tengkulak-tengkulak, toke-toke yang menguasai itu. Sama Warsi disambunganlah dengan Bridgestone, perusahaan Bridgestone. Bridgestone bersedia membeli karet dari warga, ya kan? Karena dinilai karetnya bagus, sesuai dengan ramah lingkungan, ya kan? Seperti itu. Nah, udah berjalan kontrak 2 tahun, dibeli dengan harga yang lebih mahal dibanding yang selama ini mereka jual ke toke-toke itu. Berjalan. Baru beberapa bulan, 6 bulan, si toke-toke ini mulai kasak-kusuk dah, ya kan? Kasak-kusuk ke warga, ke elit-elit di desa tersebut, ya kan? Bilang, saya siap beli yang lebih mahal segala macam. Terpikat lama-lama, ada beberapa terpikat. Akhirnya jual ke toke-toke ini, ke toke-toke yang pemain-pemain lama ini, lebih tinggi harganya. Akhirnya Bridgestone memutuskan kontrak, karena pasokannya minim, ya kan? Memutuskan kontrak. Nah, si toke ini tetap membeli, nah, kemudian dijatuhkan lagi sama toke harganya. Nah, ini kan problem di lapangan dari perhutanan sosial. Problem dari kelompok perhutanan sosial, kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan izin perhutanan sosial, dia harus mau menjual komoditasnya, dia harus bertarung dengan toke-toke, dengan tengkulak, dengan pemain-pemain distributor di sana. Nah, ini buku saya menulis soal itu. Dan mudah-mudahan buku saya bisa menambah pengetahuan mengenai praktik perhutanan sosial. Dan saya setuju dengan Bu Suraya tadi bahwa benar Bu, seharusnya pemerintah yang ambil alih, bukan pasar. Di buku saya tulis juga, makanya itu saya tulis Bu di bab mengenai pasar karbon. Oh, itu di lapangan pasar karbon udah jalan Bu, ya kan? Gimana PT RMU, PT Rimba Raya dapat dana dari luar, ya kan? Saya sempat tanya ke Dirjen PPI, Pak, ini di lapangan seperti ini, gimana Pak? Ya kan?
Dan saya dapat kabar katanya ketika hutan Bujang Raba mendapat yang 400 juta itu dari TUI, orang-orang di kementerian ini agak marah. Oh itu nanti akan jadi apa? Double counting untuk NDC. Itu akan jadi liquid, ya kan? Untuk pencapaian Indonesia kalau di lapangan seperti itu, ya kan? Maka itu yang Plan Pipo agak tersendat-sendat. Tapi saya tanya lagi, loh Pak, ini yang besar-besar yang dapat restorasi ekosistem, kok dibiarkan nggak ada tindakan seperti itu? Nggak ada yang berani jawab. Mereka bilang, kita akan atur ini dalam peraturan pemerintah instrumen ekonomi karbon. Tapi sampai sekarang belum ada itu aturan seperti itu. Baik. Ya. Baik, Mas Untung, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir untuk Pak Sony, kita punya waktu kurang lebih 4 menit sebelum ke closing statement dari para pembicara hari ini. Apakah sebenarnya universal basic income harus bentuknya uang? Silakan, Mas. Terima kasih Mbak April. Jadi sebetulnya kalau definisinya basic income itu cash. Tapi apakah dia bentuknya uang seperti yang terkenal? Mungkin tidak, karena yang tadi e-wallet gitu ya, dompet elektronik tadi kan bukan lagi uang kan bentuknya ya. Kalau orang kita pasang kayak dapat voucher listrik gitu ya, tapi ini voucher mereka bisa belanjakan di warung yang manapun yang mereka mau misalnya. Jadi poinnya dia tidak harus dalam bentuk uang, tapi idenya adalah cash. Nah, tapi di balik ini saya pinjam pendapat Bu Suraya tadi soal filosofi tadi, itu bukan tentang cash atau tidaknya sebetulnya, itu tentang kalau misalnya Mbak April gitu ya ngasih uang ke saya sebagai penerima beneficiary, saya punya atau saya mampu memutuskan untuk apa uang itu saya gunakan. Kalau dia cash, itu beda dengan kalau saya dapatnya bantuan beras, kan nggak mungkin beras saya belikan yang lain kan, beras ya tentu langsung terbatas kan pilihannya gitu ya, hanya untuk dimakan gitu ya, atau misalnya bantuan-bantuan lain yang yang penggunaannya sudah langsung dibatasi gitu. Nah kalau yang tadi sebetulnya semangatnya di balik itu adalah penerimanya masih punya diskresi katakanlah untuk memutuskan akan digunakan untuk apa uang itu. Jadi ada semacam freedom untuk menggunakan uang itu. Jadi itu sebetulnya filosofi di balik kenapa basic income itu sebaiknya memang bentuknya yang tadi untuk memfasilitasi kemungkinan orang menggunakan untuk apa gitu. Nah, itu juga catatan terhadap skema-skema yang sudah ada yang bukan tadi gitu. Bahkan kalau di Indonesia sangat detail ya, bukan cuma itu didefinisikan gitu berapa persen, mau beli apa, apanya juga langsung di ini gitu. Jadi itu ininya ya, filosofi. Baik, terima kasih Mas Sony. Sebelum kita menutup acara diskusi ini, saya minta setiap pembicara hari ini untuk memberikan closing statement tentang topik kita tentang basic income for nature and climate. Kita punya waktu 2 menit untuk setiap pembicara. Silakan mulai dari Ibu Soraya dulu. Ya, sebenarnya banyak orang kalau bicara basic income itu selalu ngelihatnya duitnya gitu ya. Tapi tidak lihat philosophical dasarnya. Bahwa everybody, siapapun dia, itu punya rights untuk hidup layak gitu kan. Nah, decision untuk hidup layak itu dia bisa putuskan gitu. Saya sepakat dengan, saya mendukung apa yang disampaikan Mas Sony tadi ya. So, karena sekarang ini monetary itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari kebudayaan, maka itu dimoneterikan gitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang harusnya dilihat. Tetapi filosofikalnya adalah everybody has the basic untuk punya kesejahteraan yang sama gitu. Nah, sebenarnya basic income satu lagi itu harus dilihat juga ada instrumen-instrumen lain yang Mas Sony tadi tidak ceritakan ya. Misalnya tax distribution dan segala macam itu kan bagian yang kompatibelnya ya dari sana ya. Yang karena ini basic income for nature and climate untuk Papua itu nggak dibicarakan. Tetapi intinya itu. Kedua, we cannot judge people dari males tidak males, itu cultural product, cultural
constructed kita gitu loh. Hampir semua orang, siapapun dia, kalau bisa nggak kerja, tapi dapat uang dan hidup layak. Semua orang, jujur aja. So, why we judge people dengan konteks bahwa kalau saya kasih ini, lu kerja apa gitu. We have to pikir tentang diri sendiri, tentang itu tadi. Bahwa filosofikalnya, everybody has the right untuk dapat kesejahteraan yang sama pada di intinya. Baik. Halo Mas Iwan. Ya. Ya. Oke, saya. Oke, terima kasih. Saya pikir dari paparan ini sih kita tahu bahwa kita ini sebenarnya yang perlu Papua, gitu ya. Kita perlu alam Papua, tapi jangan sampai pandang orang Papua juga kita cuma perlu alamnya doang, gitu ya, untuk menyelamatkan bumi ini. Tapi kita juga sayang pada orang-orangnya, gitu ya. Dan saya pikir saya kembali ke awal tadi bahwa kemanusiaan ini penting sekali untuk terus diangkat di dalam pendekatan nature and climate ini ya. Jadi ini semua nanti akan bisa menjawab tadi masalah-masalah fundamental atau filosofi. Perlu nggak sih orang Papua soal basic income ini? Gitu. Itu mungkin yang jadi penekanan saya, jangan tinggalkan orang Papua jika ada satu program atau pemikiran-pemikiran gitu ya, dan pendekatan ke orang Papua ini juga nggak bisa sesederhana diwakili oleh ketua dewan adat atau pejabat atau tokoh adat atau apa ya, tapi memang harus pendekatan sedetil mungkin sampai bahkan level marga gitu ya, untuk mendekati Papua yang sangat sensitif dan politis ini. Demikian Mbak April. Baik, Iwan. Dilanjutkan oleh Mas Untung, Mas. Silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Saya pikir yang digulirkan oleh Mas Sony dan kawan-kawan di RCC UI itu sangat menarik, ya kan? Menarik untuk terus digulirkan, ya kan? Sebagai diskurs, ya kan? Karena kenapa? Saya pikir ini strategis, ya kan? Ini penting strategis. Melihat saat ini kita lihat ada ketidakadilan lahan, ya kan? Sekelompok orang, individu menguasai lahan begitu luas, ya kan? Begitu luas, ya. Begitu lama, sampai 60, 90 tahun, apalagi di Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan. Tapi di sisi lain banyak masyarakat yang masyarakat adat, yang tersingkirkan, ya kan. Masyarakat yang tinggal di hutan, ya kan, yang masih dikejar-kejar. Nah, jadi itu problem-problem ketidakadilan yang kita rasakan, yang memang tampil di depan mata, ya kan, seperti itu. Nah, di sini dengan apa? Dengan menggulirkan basic income ini, saya pikir ini jadi strategis, ya. Jadi strategis. Dan tadi saya sepakat dengan Bu Suraya, Mas Sony, dengan teman-teman yang lain, ini bisa digulirkan, ya kan, terutama kepada anak-anak muda. Jadi kita coba jadikan basic income ini kita buat dikemas jadi konten-konten, ya kan, dalam bentuk konten-konten tulisan, bisa konten-konten video, ya kan, bisa konten-konten infografis atau lewat podcast segala macam, ya kan, bisa disebarkan lewat Instagram yang menyasar anak-anak muda, yang intinya menggugah kepedulian mereka, ya kan, menggugah kepedulian dan juga menampilkan, oh ini loh problemnya seperti ini loh basic income demi kemajuan mereka, demi depan mereka, ya. Seperti itu. Kan sekarang kan problemnya kan problem ketidakadilan dan juga ada ketidakadilan iklim kan. Mereka tahun 2045 katanya Indonesia emas, ya kan. Tapi kalau program seperti ini terus, ya kan, bisnis as usual seperti ini, jangan-jangan 2045 Papua akan hancur, ya kan, sama seperti Sumatera sekarang. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Untung. Sebagai closing statement penutup dari Mas Sony, Mas, tentang gagasan basic income ini yang sudah diteliti oleh Research Center Climate Change Universitas Indonesia dan juga Basic Income Lab bisa diberikan statement penutupnya. Terima kasih Mbak April. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sini. Yang pertama, karena beberapa rekan wartawan ada di sini, jadi sebagai refleksi gitu sebelum COVID di Eropa gitu ada survei Universitas Oxford
itu 50% orang muda mendukung universal basic income. Pada masa COVID, pandemi, naik jadi 70%. Gitu ya, dukungan terhadap universal basic income. Nah, di Indonesia, yang mendengar universal basic income aja sedikit, belum banyak gitu ya. Tapi nanti orang bilang, jangan bandingkan dengan Eropa dong, gitu. Masih jauh gitu. Tapi kalau kita lihat yang terjadi di Brasil ketika pandemi, Brasil itu ingin mengusulkan undang-undang yang terkait dengan basic income. Ya. Artinya sama-sama tingkat ekonomi kan agak mirip-mirip dengan Indonesia. Nah, di Amerika bicara undang-undang cipta kerja atau yang sepadan itu, dia bicara tentang basic income. Perdebatan presidennya juga tentang basic income. Di kita ketika tadi sebut Mas Iwan tentang undang-undang cipta kerja, kok perdebatan kita nggak nyenggol-nyenggol itu. Makanya saya bilang, ada yang hilang gitu dengan perdebatan kita. Perdebatannya maaf ya masih tentang dua kubu yang nggak selesai itu, padahal ada yang lebih substantif gitu yang tidak naik dalam diskusi itu, yang di tempat lain itu dibicarakan gitu. Makanya itu kayaknya beyond dari teman-teman di RCC atau teman-teman peneliti. Kayaknya kami tidak bilang bahwa basic income sebagai satu-satunya atau bahkan yang paling baik, tidak, tapi setidaknya ada pembicaraan, diskusi tentang baik buruknya gitu, yang saat ini tidak berlangsung di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Sugeng Bagio dari Infit waktu kami bikin bootcamp gitu bilang ke Philippe Vantari, kebetulan dari situ, kalau lihat literatur basic income nggak ada dari Indonesianya gitu. Gitu. Jadi agak tertantang waktu itu gitu. Ya ampun, bener juga ya kalau dilihat Indonesia apa sih kontribusinya, apa paling rame di Twitter gitu, tapi kok yang kontribusi yang begitu kok nggak ada gitu di dunia gitu. Itu yang memicu laporan ini kayaknya kita coba bikin sebagai kontribusi untuk dunia gitu. Yang pertama itu, dan datangnya nggak dari mana-mana, nggak dari Oxford, Harvard atau MIT, tapi datangnya dari Depok gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman melihat Depok agak lebih positif saat ini gitu. Makasih ya. Baik, terima kasih Mas Sony. Ya, dari diskusi ini terlepas dari pro kontra maupun hambatan tantangan atas gagasan basic income ini, kita semua sepakat ya, segala sesuatu kebijakan, upaya-upaya dalam mitigasi dan adaptasi krisis iklim harus kita dukung, terutama dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, karena krisis iklim ancamannya semakin nyata dan terasa ya untuk semua orang di seluruh dunia. Dan diskusi ini saya kembalikan lagi kepada MC kita, Mbak Dita. Mbak, terima kasih banyak Mbak Dita. Baik, terima kasih banyak Mbak April sudah memimpin diskusi pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber, Pak Sony, Bu Suraya, Mas Untung, dan juga Mas Ikhwan. Banyak sekali insight gitu ya yang saya dapatkan secara pribadi. Semoga teman-teman sini yang bergabung juga mendapatkan banyak insight terkait basic income. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya, meskipun secara virtual kita ingin mendokumentasikan kegiatan kita siang ini. Baik, saya akan ambil tangkapan layarnya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk para peserta juga silahkan apabila ingin open kamera, dibolehkan untuk dinyalakan kameranya, kita foto bersama juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan seperti yang saya bilang di awal bahwa ini merupakan rangkaian pertama dari basic income, peluncuran laporan basic income. Jadi besok masih ada kegiatan selanjutnya. Sambil menunggu Bapak Ibu buka kamera, saya izin share screen juga untuk acara ke depan. Ya, ini jadi besok ada Mbak Chania dan juga Mbak Ranitia Nurlita gitu ya, yang akan membicarakan mungkin dari perspektif muda juga gitu ya, gimana apakah setuju gitu dengan ide basic income. Kemudian di hari Rabu juga ada dari perwakilan Walhi, Greenpeace, kemudian juga perwakilan Pemuda Tanah Papua untuk tadi mendiskusikan kembali tentang basic income untuk alam dan iklim. Kemudian di hari Kamis juga ada Mas Manik dan juga Mas Ikrom, sama sesinya seperti hari Selasa, apakah setuju atau tidak dengan ide basic income. Dan terakhir di hari Jumat akan ada peluncuran laporan basic income for nature and climate. Kami juga turut mengundang Ibu Menteri Sosial, kemudian juga para peneliti di basic income, dan ada penanggap juga untuk menanggapi laporan kami.
Baik, kayaknya udah siap ya buka kamera semua. Saya izin untuk mengambil foto Bapak dan Ibu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Baik, sudah saya ambil fotonya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta, rekan-rekan untuk mengisi tautan presensi, karena dari tautan presensi tersebut akan mendapatkan sertifikat gitu ya, e-sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email. Oke, terima kasih. Sekian sesi kami pada siang hari ini. Semoga bermanfaat juga gitu ya untuk kedepannya, sehingga isu basic income for nature and climate ini bisa menjadi pembicaraan tidak hanya di kalangan para peneliti gitu ya, juga di kalangan anak-anak muda dan juga masyarakat secara luas. Terima kasih, saya Dita Mutiara Nabela sebagai MC pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Suraya. Terima kasih Bu Suraya. Mas Terima Untung, Mas kasih. Ivan, Mbak April, makasih banyak ya. Terima kasih Pak Sony, Untuk Mas Ikhwan, kita, Makasih, Mbak Aya, Bu Suraya, Aya, semuanya. Mbak Untung, Dita. Mbak April. Sehat. Sehat selalu.